Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang integral kontur pada section 39. Di sini kita akan belajar bagaimana menghitung integral sebuah fungsi kompleks pada sebuah kontur tertentu. Jadi misalkan kita punya sebuah kontur C yang bergerak dari titik Z1 menuju ke titik Z2. Nah, kita akan menghitung integral fungsi fz terhadap kontur C tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa kontur C itu pasti punya sebuah persamaan parametrik. Z sama dengan ZT dengan T-nya dari A sampai B. Misalkan kontur C ini berorientasi positif, artinya pergerakan kontur C ini dimulai dari parameter paling kecil menuju ke parameter yang paling besar, yaitu bergerak dari Z1 sama dengan ZA menuju ke Z2 sama dengan ZB. Sekarang bagaimana cara menghitung integral fungsi fz terhadap kontur C tersebut? Cara paling sederhananya adalah kita punya di sini variabel Z. Nah, variabel Z yang kita punya ini kita substitusi dari bentuk parametrik yang kita punya. Z sama dengan ZT. Kita substitusi, kita akan punya menjadi FZT. Kemudian karena kontur adalah sebuah busur yang terdiferensiabel, maka tentu saja kita akan punya DZ sama dengan Z aksen T dt. Sehingga DZT kita bisa ganti menjadi Z aksen T dt. Sedangkan batas integralnya, karena dia pergerakannya mulai dari ZA menuju ZB, berarti pergerakan parametriknya adalah dari A menuju B, maka integral atau batas integralnya adalah dari A sampai B. Cukup bisa dipahami sampai saat ini? Oke, sekarang kita lihat contoh berikut ini. Misalkan kita mau mencari integral dari fungsi Z dengan kontur C adalah sebuah lingkaran satuan. Oke, kalau kita punya sebuah lingkaran satuan, maka Z yang kita punya itu bisa kita tulis dalam bentuk parametrik E pangkat I theta dengan theta bergerak dari 0 sampai dengan 2pi. Di sini asumsinya orientasinya positif gitu ya. Jadi tetanya sekali lagi bergerak dari yang kecil menuju ke yang besar. Di sini kita akan punya dz-nya adalah I E pangkat I theta d theta, sehingga Z dan dz yang kita punya kita substitusi menjadi integral E pangkat I theta kali I E pangkat I theta d theta dengan batas tetanya adalah 0 sampai dengan 2pi. Kita sederhanakan menjadi integral 0 sampai 2pi I kali E pangkat 2I theta d theta. Kita integralkan terhadap theta sehingga kita akan dapat I dibagi 2I, kemudian dikali E pangkat 2I theta, masukin batasnya 0 sampai 2pi. Kita sederhanakan kembali, kita akan dapat setengah kali E pangkat 4pi dikurang E pangkat 0. Kita akan dapat lagi nilainya adalah setengah dikali 1 dikurang 1, sehingga kita akhirnya akan mendapat nilainya adalah 0. Cukup jelas sampai di sini? Oke, video berikutnya adalah kita melihat bagaimana sifat-sifat dari integral kontur. Cukup sekian, terima kasih.